Halo Sobat Medi, kembali lagi bersama saya, Dr. Nata. Hari ini kita akan membahas topik yang seringkali menimbulkan tantangan di praktik klinik sehari-hari, yaitu gangguan pada kelenjar adrenal. Nah, pada video ini kita akan membahas satu-satu, mulai dari fungsi dasar kelenjar adrenal, kemudian sampai ke penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelenjar adrenal. Contohnya seperti Cushing syndrome, Cushing disease, sampai ke insufisiensi adrenal, serta krisis adrenal. Nah, di sini kita akan membahas topik agar teman-teman bisa mendeteksi lebih dini terkait diagnosisnya, lalu memilih pemeriksaan yang tepat, dan juga mengelola pasien dengan aman. Nah, pada gangguan kelenjar adrenal ini, kita akan fokus pada hormon kortisol, yang dimana hormon kortisol ini keadaannya bisa berlebih maupun bisa kekurangan. Nah, karena keduanya ini sebenarnya bisa menimbulkan ancaman pada nyawa apabila tidak terdiagnosis dengan cepat. Nah, pada video ini kita mulai terlebih dahulu dari membahas anatomi kelenjar adrenal. Yuk kita mulai. Pertama, kita akan membahas singkat dulu nih tentang struktur dan anatomi kelenjar adrenal. Nah, perlu diingat bahwa struktur dasar dari kelenjar adrenal itu dia sebenarnya merupakan organ kecil yang ada di atas ginjal. Tetapi dia tuh memiliki dampak yang cukup besar terutama dalam homeostasis tubuh kita. Nah, dia sendiri ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama ada bagian korteks dan yang kedua ada bagian medula. Nah, kita bahas dulu di bagian korteksnya. Jadi, pada bagian korteks dari medula, dia itu memiliki 3 zona. Pertama, ada namanya zona glomerulosa, kedua ada zona fasciculata, dan yang ketiga ada zona reticularis. Yang dimana masing-masing dari zona ini menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya untuk zona glomerulosa, dia akan menghasilkan hormon yang namanya aldosteron. Nah, sedangkan untuk zona fasciculata, dia akan menghasilkan hormon kortisol. Dan untuk zona reticularis, dia akan menghasilkan hormon androgen. Nah, tadi itu bahas tentang korteks. Kedua adalah bagian yang namanya medula. Nah, di bagian medula adrenal ini, dia akan menghasilkan hormon yang beda lagi. Namanya hormon katekolamin. Nah, pada video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai gangguan pada hormon kortisol. Nah, apa sih fungsi kortisol ini? Kortisol ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengatur beberapa hal, mulai dari regulasi stres, kemudian ada metabolisme glukosa, diikuti juga dengan pengaturan tekanan darah, serta regulitas dari imun. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan pada produksi kortisol, biasanya ini akan muncul kerusakan akibat dari adrenal, lalu ada gangguan hipofisis, ataupun adanya penggunaan steroid jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Cushing syndrome dan juga Cushing disease, yang dimana kedua penyakit ini akibat dari hormon kortisol yang sangat tinggi atau hiperkortisol. Nah, jadi pertama kita bahas dulu terkait manifestasi klinis baik itu dari Cushing syndrome dan juga Cushing disease. Biasanya pasien akan mengeluhkan beberapa gejala seperti adanya tanda buffalo hump. Lalu biasanya pasien akan ada tanda obesitas sentral, jadi obesitas yang terjadi pada bagian abdomen atau bagian perut. Lalu biasanya ada pembekakan pada wajah juga yang istilah medisnya namanya moon face. Kemudian biasanya pasien akan mengeluhkan adanya kenaikan berat badan yang menjulang tinggi. Nah, temuan lain yang biasanya perlu kita waspadai itu juga adanya hipertensi, lalu biasanya ada diabetes onset baru, kemudian pasien juga kadang mengeluhkan adanya keluhan mudah memar dibandingkan biasanya, osteoporosis, serta gangguan mood dan juga gangguan pada siklus haidnya atau amenorrhea. Nah, kalau misalnya kita mau tahu apakah pasien ini memiliki gejala Cushing syndrome atau Cushing disease, biasanya pemeriksaan penunjang pertama yang dilakukan adalah DST atau dexamethasone suppression test sebanyak 1 mg. Jadi cukup low dose aja. Nah, kalau misalnya pada orang normal, biasanya ketika diberikan DST 1 mg ini, kortisolnya itu tersupresi, tapi nanti dia akan ada negatif feedback lagi. Sedangkan pada kondisi Cushing syndrome, biasanya kortisolnya itu tetap tinggi, namun dia tidak tersupresi secara penuh.
Nah, hasilnya kemudian kita akan kombinasikan dengan kadar ACTH dari si pasiennya. Kalau misalnya ACTH-nya rendah, kita perlu curiga adanya paparan kortikosteroid eksogen. Tapi kalau misalnya kadar ACTH-nya itu tinggi, kita baru curiga, oh mungkin ini arahnya lebih ke Cushing disease, yang dimana gangguannya itu justru di bagian hipofisis atau ectopic ACTH. Nah, untuk tata laksananya, kita bisa berikan tapering off dari kortikosteroid kalau misalnya penyebabnya itu akibat kortikosteroid eksogen, dan juga bisa berikan mitotan 5 mg. Tapi biasanya kita berikan mitotan 5 mg ini kalau kita memiliki kecurigaan adanya adrenal karsinoma. Nah, jadi poin penting untuk kita sebagai dokter umum itu apa? Pertama yaitu kalau misalnya kita sudah mencurigai Cushing endogen, lalu kalau misalnya hasil DST-nya abnormal, kemudian ada elevasi dari ACTH, kita jangan segan untuk langsung rujuk ke endokrinologist atau ke dokter spesialis penyakit dalam subspesialis endokrinologi. Kemudian kita juga jangan untuk melakukan penghentian steroid secara mendadak, serta kita evaluasi lagi kepada pasiennya apakah pasiennya ini sebenarnya membutuhkan terapi lebih lanjut atau bisa terapi tapering off dari si kortikosteroidnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kortisol kalau misalnya kadarnya ini sangat rendah atau insufisiensi dari adrenal. Nah, di kondisi insufisiensi adrenal ini, etiologinya tuh ada 2. Jadi dia bisa etiologinya akibat primer atau etiologinya akibat sekunder. Kalau misalnya etiologinya primer, itu namanya adalah Addison's disease, yang dimana kondisi adrenalnya itu rusak dan disertai dengan peningkatan dari hormon ACTH. Tapi kalau misalnya kondisinya akibat sekunder, biasanya nggak jauh-jauh dari steroid eksogen. Jadi biasanya ada keadaan di mana pasien itu menghentikan steroid ini secara mendadak atau yang ada juga kondisi seperti disfungsi hipofisis yang ditandai oleh kadar ACTH-nya itu menurun. Nah, untuk gejala klinisnya yang penting untuk kita ketahui adalah pasien pada insufisiensi adrenal pertama pastinya akan mengalami gejala yaitu penurunan tekanan darah. Kemudian kedua, biasanya pasien akan adanya penurunan berat badan, lalu adanya tanda-tanda seperti hiperpigmentasi, tapi biasanya ini pada Addison's disease ya, jadi di bagian primer. Lalu ada hipoglikemia dan ada peningkatan dan penurunan kadar elektrolit seperti adanya hiponatremia, kemudian ada hiperkalemia, dan juga hiperkalsemia. Nah, jadi pada saat kita menganamnesis pasien nih yang udah curiga ke arah insufisiensi adrenal, perlu digali di anamnesisnya. Apakah pasiennya ini ada penggunaan riwayat steroid atau enggak? Dan jangka panjang atau tidak? Dan apakah dia berhentikan steroidnya ini secara mendadak? Seperti itu. Nah, bedanya dengan tadi kalau misalnya kondisi hiperkortisol, untuk pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada insufisiensi adrenal itu adalah cosyntropin test atau ACTH stimulation test. Jadi biasanya kalau misalnya pada adrenal yang akibat primer atau Addison's disease, nah dengan kita lakukan cosyntropin test ini, biasanya kadar ACTH-nya akan naik dan untuk hormon kortisolnya biasanya tidak akan meningkat. Sebaliknya, kalau misalnya pada sekunder, biasanya kadar ACTH-nya itu akan menurun. Nah, untuk terapinya, kita bisa memberikan terapi hidrokortison, yang dimana hidrokortison ini kita bisa berikan dosisnya sebanyak 5-25 mg per hari untuk terapi penggantinya. Jadi penting banget untuk dokter umum atau kita ini untuk mengetahui kalau misalnya kita curiga pasien dengan insufisiensi adrenal, pertama kita edukasi kepada pasiennya untuk adanya sick day rule yang dimana kita bisa berikan tambahan dosis pada saat demam atau infeksi. Kedua, biasanya pasien juga kita tanyakan tentang riwayat penggunaan steroidnya. Biasanya mereka akan mencatat dalam sebuah kartu atau misalnya kertas gitu kapan aja mereka mengonsumsi steroidnya. Dan yang ketiga adalah kita perlu waspadai kasus tapering off steroid yang terlalu cepat. Nah, terakhir kita akan membahas tentang penyakit krisis adrenal, yang dimana sebenarnya ini merupakan kegawat daruratan dari kelainan kelenjar adrenal tadi. Krisis adrenal ini bisa fatal kalau misalnya dia didiagnosis dan juga ditangani dengan lambat. Nah, pemicu umumnya apa? Biasanya kalau misalnya pasien ada tanda-tanda krisis adrenal, itu pertama ya nggak jauh-jauh tadi dari penggunaan steroid yang mendadak atau penghentian steroid yang mendadak. Lalu kedua, adanya infeksi berat, adanya trauma, kemudian bisa juga adanya tanda-tanda dehidrasi. Lalu biasanya adanya pembedahan atau riwayat pembedahan tanpa stress dose steroid.
Nah, biasanya ciri-cirinya atau misalnya red flags dari krisis adrenal ini apa? Satu, adanya hipotensi refraktor, yang dimana tekanan darah dari pasien ini biasanya menurun terus, dan juga secara mendadak, dan kita nggak ketahui nih apa sih sebenarnya penyebabnya. Kedua, biasanya ada tanda seperti shock, diikuti juga bisa dengan hipoglikemia, serta adanya gangguan elektrolit yang cukup signifikan. Untuk tata laksananya, kalau misalnya pasien nih biasanya kan datang ke IGD. Nah, kita bisa berikan NaCl 0,9% sebanyak 1000 cc, diikuti juga dengan pemberian hidrokortison IV sebanyak 100 mg, lalu dilanjutin lagi 200 mg per hari, kemudian diturunkan jadi 50 mg per 6 jam. Jadi, poin penting dalam tata laksana dari krisis adrenal itu adalah satu, kita perlu koreksi hipoglikemianya. Kalau misalnya pasien kita temui tanda-tanda hipoglikemi, lalu kita perlu monitor elektrolit, lalu rujuk ke ICU apabila diperlukan, terutama pada kondisi pasiennya yang tidak stabil. Kemudian kita cari faktor pencetusnya itu apa. Nah, jadi Sobat Medi, kunci klinis dari gangguan adrenal itu adalah pertama kita harus mendeteksi secara dini, terutama pada pasien dengan penggunaan steroid. Dan kita perlu ingat bahwa penyakit Cushing kita pertama harus curiganya, mungkin pasiennya ini punya kelebihan dari kortisol. Jadi jangan kita tunda-tunda untuk segera lakukan dexamethasone suppression test dan juga evaluasi dari ACTH-nya. Nah, sedangkan pada insufisiensi adrenal justru kebalikannya, kita harus curiga, mungkin pada pasien ini ada penghentian steroid secara mendadak dan kita perlu lebih hati-hati terhadap kondisi ini. Dan apabila terjadi krisis adrenal, nah kita harus tahu, ini time sensitive dan juga life saving, jadi membutuhkan waktu yang cukup cepat untuk menangani kasus ini. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!